Oke, ketemu lagi sama saya di Posma. Kalau sekarang, kalau nggak salah sih sudah diganti jadi sahabat Posma. Nah, kalau kemarin pemateri kita atau bintang tamu kita itu dari lingkup dosen, terutama koordinator program studi dan dari beberapa bagian, dari bagian marketing. Kalau sekarang memang sudah benar-benar masuk ke podcast mahasiswanya. Kita masuk ke prestasi mahasiswa dengan bintang tamu kita sekarang, Funky Bunga Salsabila, atau kalau biasa saya manggil Funky ini, manggilnya Unge. Karena kebetulan si Funky ini juga, atau si Unge ini, mahasiswa PPKN angkatan 2020. Baik, kenapa bintang tamu yang pertama khusus di prestasi mahasiswa ini adalah Funky Bunga? Karena dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, si Funky Bunga ini mendapatkan prestasi yang bisa dibilang sangat bergengsi. Jadi ada 3 perlombaan yang dia juarai, dan itu tingkatnya tingkat nasional. Tapi sebelum nanti saya masuk tanya-tanya lebih jauh tentang prestasi yang sudah diraih oleh si Unge ini, saya pengen bacain dulu riwayat pendidikan, kemudian riwayat organisasi. Unge itu TK-nya di Harapan Umat Karawang, kemudian SD-nya di SD Negeri Adiarsa Barat 2, ya. Kemudian Madrasah Sanawiyah Darul Arkam Muhammadiyah daerah Garut. Oh, berarti bukan orang Karawang ya? Bukan. Oh, bukan orang Karawang. Oke. Kemudian Madrasah Aliyah Darul Arkam Muhammadiyah daerah Garut, dan yang sekarang terakhir menjadi mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dengan beberapa riwayat organisasi. Yang pertama, anggota Forum Anak Kabupaten Garut tahun 2018 sampai 19. Kemudian anggota Gerakan Kepanduan Hizbul Waton bidang kedisiplinan itu 2016 sampai 17. Kemudian Ketua Bidang Keorganisasian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Universitas Buana Perjuangan Karawang 2020 sampai 2021. Berarti udah berakhir ya. Kemudian Bendahara Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Karawang itu tahun 2020 sampai 2021, dan yang sekarang Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, ini sedikit CV dari Unge. Ya, saya manggilnya langsung Unge aja lah, nggak usah Funky Bunga, kayaknya agak kaku ya, nggak ya? Yeah. Oke, yang pertama, bisa cerita, Nge, kamu kan dari Garut. Dari Garut, sudah lama pindah ke Karawang atau gimana? Emang kalau tinggal di Karawang Pak sebenarnya. Tinggal di Karawang. Cuman ayah sama ibu aslinya di Garut. Asli orang ya, Garut? Cuman kesini ya kerja kayak gitu. Oh, kerja. Berarti memang sudah lama di Karawang? Udah. Lahir di Karawang? Lahirnya di Garut. Oh, lahir di Garut. Oh gitu. Ya. Berarti kalau Garut itu bahasa Sundanya halus ya? Nggak kayak di... Lemes. Ini. Lemes ya, bahasa lemes. Oke. Kenapa kenal, bukan kenal ya, dulu kalau dilihat dari sekolahmu terakhir ya, waktu SMA sederajat itu kan di Madrasah Aliyah Darul Arkam, basicnya kan agama ya, nggak ya? Iya. Kenapa tertarik masuk ke PPKN? Senang? Soalnya gini Pak, ada ceritanya sih sebenarnya. Soalnya kan waktu itu di BK tuh ada psikotes ya. Nah, psikotes tuh muncul ke Ilkom, ilmu komunikasi sama bahasa. Akhirnya buka komunikasi sama ayah sama ibu, bilang mau daftar awalnya ke Unsika buat masuk ke Ilkom. Nah, cuma kan saya bungsu ya Pak. Terus kakak saya dua-duanya di akuntansi. Terus ibu minta buat pengen ada yang dari pendidikan. Awalnya disuruh ke PGSD, cuman menghindari ke SD kan ya ruang lingkupnya SD gitu Pak. Cuman kan kurang seneng lah gitu. Akhirnya nyari yang dan nggak boleh di luar Karawang karena mungkin nggak mau jauh juga ya, kan 6 tahun udah jauh gitu. Nah, terus nemu PKN di UBP, pas baca kan ada
sinopsisnya lah sedikit gitu di website ya. Nah, terus senangnya juga karena dulu Pak lagi pilpres kan sampai langganan koran waktu itu, pengen tahu aja berita. Sebenarnya kan PKN tuh kalau dibilang mencakup ya Pak semuanya, karena di dalamnya juga ada. Ya karena itu, dan nggak daftar kemana-mana gitu, langsung ke UBP, langsung ambil PKN. Langsung ke UBP? Langsung. Nggak bikin akun LTMPT yang gitu. Oh gitu nggak punya. Keren. Keren. Biasanya kan mau masuk UBP itu susah. Jadi prosesnya panjang banget tuh. Ya, harus tes negeri dulu, tes negeri. Jadi ada jenjang sendiri. Kalau ternyata si Unge ini dia nggak mau ngelihat kampus yang lain, pokoknya begitu dia cari info tentang PPKN, dia minat, dia langsung daftar aja gitu ya. Ya walaupun orang-orang pas lagi musim LTMPT tuh daftar ini, buka ini, cuman kayak nggak aja ngelihat orang-orang, ya udah. Jadi udah deh. Yakin aja gitu ya? Iya, ya udah dah, mau kemana lagi? Lagian juga nggak atas dasar paksaan ya Pak. Bener sih, karena biasanya ya itu, ketika kebanyakan kan kalau teman-teman mahasiswa itu, calon mahasiswa itu begitu pas pertama daftar itu masih kebawa. Satu kebawa teman, yang kedua kebawa orang tua terutama. Pendiriannya nggak kuat, nggak sekuat kalau yang Bapak tadi tangkap dari kamu. Dari awal kamu sudah niat banget pengen masuk pendidikan, tetapi yang tadi kayak mau bilang ya mungkin nggak ke SD-an banget, kayaknya nggak guru banget yang bisa mencakup seluruh bidang mungkin ya, makanya kamu masuk ke PPKN. Kemudian pertama masuk ke PPKN sesuai sama ekspektasi nggak sih? Kalau sesuai sih iya, cuma belum sepenuhnya. Cuman gini Pak, gambaran saya di kuliah tuh kan saya masuk sesuai sama apa yang saya pilih dan saya mau nih. Pas udah masuk PKN ngelihat mata kuliahnya gitu, ternyata kan emang sesuainya tuh karena saya seneng gitu Pak. Jadi pas sekolah tuh nggak seneng sekolah karena ada kimia, fisika, ya nggak seneng aja gitu Pak. Sekolah tuh sering bolos atau nggak di kelas tidur, yang kayak gitu-gitu, makanya sekolah nggak punya prestasi. Oh gitu. Karena nggak seneng itu sekolahnya, kayak kepaksa lah, kayak telat, kayak gitu. Nah sekarang masuk ke ranah kuliah yang sebutlah seneng gitu, makanya ngerjainnya juga kayak jor-joran lah gitu. Kuliahnya tuh ya karena dijalaninnya atas dasar landasannya saya suka, pengen gitu, jadi niat. Landasannya karena satu memang niat, suka, makanya ngejalaninnya juga ikhlas, senang. Nah, ini kan kalau Bapak lihat kan di sini riwayat organisasi kamu kan lumayan. Mulai dari 2016 itu kamu udah jadi anggota gerakan kepanduan Hizbul Waton. Ini apa sih? Itu kalau di umum ya, kalau di umum tuh kayak pramuka Pak, cuman versi Muhammadiyahnya, di pesantrennya ada kayak gitu. Terus ini ada juga forum anak FAD. FAD ya? FAD itu kalau ini di bawahnya genre gitu Pak, genre. Nah, itu di Garut pas masih sekolah juga sama, cuma emang itu kan di luar sekolah ya. Kalau sekarang kayak ada internal dan eksternal gitu. Nah itu tuh di eksternalnya, makanya kalau untuk perizinan susah sebenarnya Pak. Kalau buat dari pas masih sekolah ya, izinnya kan liburnya kita cuma hari Jumat doang, dan itu diizininnya juga kadang-kadang. Oke. Ini secara akademik tadi saya sudah nanya di awal. Berarti kamu sekarang sudah masuk semester 4. 2020 kan pandemi ya nggak ya? Iya. Susah nggak sih kuliah online itu? Kan sampai sekarang kan angkatan 2020 kan belum pernah offline. Nah, ini udah masuk semester 4. Ya, gambaran sudah blended learning sih. Sudah ada gambaran. Apa yang kamu rasakan selama kuliah online? Kalau dibilang nggak ngerti sih, enggak sih Pak sebenarnya. Tergantung sih mungkin ya. Karena kan tadi saya suka, makanya tiap kelas tuh ya diperhatiin aja karena kan suka gitu. Nggak pengen ketinggalan juga, makanya kan kalau kayak kita nggak kelas nanya ke dosennya gitu. Minggu ini ada apa ya gitu. Jadi kalau keberatan sih enggak Pak. Mungkin kalau offline lebih seru ya, lebih masuk juga. Oke.
Kalau saya melihat kalau dari 2016, 17, 18, 19 ini kan posisi kamu masih sekolah ya. Nah, terus kuliah online, kemudian kamu ikut organisasi. Organisasi yang saya lihat di sini ini eksternal ya kalau nggak salah. Ikatan IMM ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, kalau berbicara organisasi internal eksternal sebenarnya nggak ada masalah. Cuman begini, kamu bisa bagi waktu gitu ya. Dengan prestasi ya, dengan prestasi yang kamu raih dalam beberapa bulan terakhir ini, kuliah online, kemudian kamu ikut organisasi. Saya tahu kamu banyak banget kegiatan, banyak banget nih. Orangnya aktif banget. Emang si Unge ini orangnya memang aktif di organisasi, ya di organisasi aktif, di akademik aktif. Kalau apa ya bahasanya itu orangnya nggak bisa diem lah, ya. Nah, untuk ngebagi waktu kamu ikut organisasi eksternal, kemudian sekarang juga jadi sekretaris umum himpunan, ditambah dengan kuliah, dengan akademik, itu cara ngebagi waktunya gimana sih? Buat timeline, Pak. Buat timeline. Kalau hari ini udah ada janji sama ini di jam segini sampai jam segini, setelah itu harus ada apa ya yang dikerjain, apalagi kalau kuliahnya udah masuk. Kan pasti ada tugas, harus rekap absen dan lain-lain. Jadi kayak sehari itu harus sampai jam 3 tuh buat masalah organisasi selesai, jam 3 sampai malamnya urusinnya akademik ya gitu. Jadi batas. Segala sesuatu memang harus udah termanage banget ya. Itu kenapa sampai kamu bisa dapat 3 juara ya. Ini langsung saya kasih tahu aja. Yang pertama itu juara 3 lomba esai kebangsaan Olimpiade PPKN nasional ke-8 di Universitas Lampung. Ini yang pertama. Kemudian bertingkat ternyata loh, bertingkat, prestasinya bertingkat. Kemudian yang kedua itu juara 2 lomba dialog interaktif Pekan Kebangsaan ke-6 tingkat nasional. Ini di UM Malang. Malang. Kemudian yang ini juara 2. Nah, ini yang juara 1, esai mahasiswa nasional Gelora Kebangsaan ke-5 yang diadakan oleh Universitas Syah Kuala. Dan ini ternyata yang ngadain 2, juara 3 ini di Pulau Sumatera dan juara 1 juga di Pulau Sumatera. Nah, juara 2 ini di Malang ya. Dan kalau nggak salah sekarang lagi proses juga. Apa tuh? Boleh kasih tahu nggak? Esai juga sama. Esai juga. Masih esai di Universitas Riau. Universitas Riau. Sudah masuk ke 10 besar. 10 besar. 10 besar. Untuk ininya lagi kapan? Perginya per tanggal 20. Tanggal 20. Oke. Doain ya. Doain ya. Nah, kalau juara 3 lomba esai itu waktu di Universitas Lampung itu kamu nulis tentang apa sih? Kalau secara umum ya Pak, karena kan kepancasilaan juga, pasti ngambilnya kayak dari 3 itu ada strategi pembentukan karakter, terus ada juga pemuda kepancasilaan dalam bingkai sosial, terus ada pengimplementasian pembentukan karakter, masih yang kayak gitu aja. Karena ya ruang lingkupnya juga di PPKN, jadi tetap ngambil tema umumnya ke arah sana. Dalam ruang lingkupnya tetap pendidikan sih Pak, karena waktu itu pernah nggak lolos ceritanya Pak di PGRI Semarang, sekali nggak lolos, ngambil temanya di ekonomi, itu nggak lolos. Jadi yang lolos dari 2 esai, 1 dialog interaktif ya. Nah, kalau dialog interaktif itu tentang pemuda apa ya Pak bahasanya tuh? Sebenarnya kayak pembentukan karakter pemuda, cuman dalam ranah bingkai sosial. Bingkai sosial. Gitu. Oke. Berarti memang dari 3-tiganya ini kamu bahasan intinya tentang karakter, kepancasilaan, kepemudaan gitu. Begitu ya. Terus kalau yang
nanti kamu tanggal 20 ini berangkat itu Iya. sama? Sama itu pembentukan karakter bagi warga digital. Warga digital? Warga digital. Oke, iya sih. Ya memang netizen Indonesia kan terkenal paling nggak sopan. Karena menurut survei juga satu orang tuh bisa punya lebih dari beberapa akun. Nah, itu yang hate speech-nya lah. Gitu. Nah, jadi banyak. apa sih bahasanya? Kalau di ini akun apa? Akun Lambe. Akun fake ya? Di Lambe emang banyak Pak. Fake. Banyak banget. Nggak cuma satu malah kan. Tapi kalau saya nggak pernah sih. nggak pernah 2, maksudnya 3, 4. Oke, prestasi 3 nih yang sudah ini, terus sekarang ternyata si Bunga ini dia masuk 10 besar lomba esai juga yang diadakan oleh Riau. Universitas Negeri Riau. Dan nanti tanggal 20 akan berangkat ke Riau karena sudah offline ya, sudah boleh ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang nonton podcast hari ini, minta doanya bersama-sama supaya nanti si Bunga itu tanggal 20 berangkat ke sana selamat sampai tujuan diberikan kelancaran segala sesuatunya sampai pulang ke Karawang, ke UBP Karawang membawa hasil yang diharapkan, terutama ya kita harapannya juara, tetapi kalaupun enggak, dengan Bunga ke sana itu sudah menjadi bagian motivasi terutama bagi Bunga sendiri dan bisa jadi bagi mahasiswa lain kan gitu. Karena setahu saya sebagai salah satu dosen PPKN ya baru si Bunga ini yang bahasanya dia itu stuck fokus di satu bidang, terutama di bidang-bidang esai ya. Kalau esai ini kayaknya udah nguasain banget ya si Bunga. Karena ya bukan hanya Bunga saja, karena didampingi oleh tim dosen yang luar biasa. Nah, Bunga, dari seluruh kesibukan kamu kuliah online, ya walaupun sekarang nanti mau online, kemudian kesibukan kamu secara organisasi, ya, kemudian dan dengan prestasi yang sudah kamu dapatkan, gimana sih caranya numbuhin motivasi di dalam diri kamu gitu loh? Karena nggak semua orang bisa dengan berbagai macam kesibukan ya, dengan berbagai macam aktivitas, tetapi kamu masih bisa berprestasi di akademik gitu loh. Padahal kegiatan kamu di luar akademik itu kan banyak. Nah, untuk munculin motivasi terhadap diri sendiri itu gimana caranya? Pengen punya value aja sih Pak sebenarnya. Pengen punya value. Selebihnya ya karena penasaran juga kan, ikut lomba. Sebelumnya juga kan nggak pernah gitu. Pas pertama kali ikut lomba ya pastilah harapannya menang. Kalau enggak juga ternyata emang mungkin kita harus belajar lebih banyak. Pas sudah menang ya penasaran, masih tetap penasaran. Karena kan bertahap ya Pak, itu dari yang pertama di Unila ketiga, terus yang di UM kedua, yang di Syahkuala kemarin ke-1. Ya kayak gitu berarti runtutannya, harus coba-coba gitu. Goals dalam dalam kehidupan akademik kamu, goals kamu dengan kamu dapat tiga prestasi tadi, ada nggak goals yang memang masih kamu kejar sampai sekarang? Ada Pak. Pokoknya tiap pencapaian, misalkan ini pencapaian untuk juara segini udah tercapai nih, nimbulnya target baru. Kayak sekarang kan di SI udah ya sebetulnya udah bisa gitu ya Pak. Mau pindah, geser, mau nyoba ke debat sebenarnya. Cuman kan itu juga masih belajar ya. Ya itu makanya nimbulin target-target baru, pencapaian-pencapaian baru yang harus ditempuh nih gitu. Itu kan tantangan juga sebenarnya, karena kan keluar nih dari esai, gesernya ke debat. Nanti kalau debat semoga dilancarin, dikasih jalan sama Allah. Ya jalanin debat, mungkin nanti mau coba ke hal lain. Oke. Dari apa yang sudah kamu dapat nih? Tadi yang saya katakan, kamu fokus di satu bidang sekarang di esai. Ada nggak rencana untuk memberikan pelatihan atau sharing dengan
teman-teman yang angkatan 20 atau bahkan dengan adik tingkat yang 21 supaya kamu itu ada penerus gitu? Ada, tapi nggak yang formal gitu Pak. Maksudnya kalau lagi sambil main aja, sambil main, sambil belajar. Kalau untuk formal kayak seminar dan lain-lain mah kayaknya enggak. Karena saya juga ngerasa saya belum cukup gitu Pak, masih belajar, masih harus banyak belajar. Wadah kan ada nih sebenarnya ya? Ada. Kamu kan sekretaris umum ya? Nah, sekretaris umum kenapa nggak nyoba dimasukkan ke dalam salah satu agenda himpunan? Masih wishlist Pak sebenarnya. Sudah masuk? Sudah masuk, oke. Tadi mungkin untuk motivasi diri kamu karena pengen punya value, ternyata si Bunga ini punya value. Nah, kalau kamu ingin memberikan motivasi kepada orang lain bahwasanya dengan seperti ini pun kadang-kadang kan banyak sih mahasiswa, ngapain sih kebanyakan ikut ini itu segala macam, orang kuliah aja masih online. Dengan tugas saja udah pusing kan gitu, kebanyakan kan mahasiswa kayak gitu. Begitu udah dikasih tugas kuliah online itu mikirnya tuh negatif aja, kebanyakan negatif. Dosen ngasih tugasnya banyak banget ini segala macam, tapi dengan ternyata nggak di kamu gitu loh. Nah, coba sih ngasih motivasi ke teman-teman itu gimana gitu? Mindsetnya jangan jadi beban aja, kan itu harus dituntasin gitu Pak. Terlebih kalau buat motivasinya, maksudnya kalau buat yang ikut lomba, salah satunya adalah jangan pernah takut buat coba, itu kunci utamanya Pak. Karena kalau misalkan masih takut dan nggak pengen, ya nggak bisa. Gitu. Selebihnya kalau buat ada tugasnya banyak, kita nggak bisa ini, nggak kayak gitu. Karena kan dikasih tugas misal hari ini, ternyata deadline-nya minggu depan, berarti kita bisa selesaiin hari ini dan besok kita masih kosong. Terus kenapa nggak kita coba buat ikut ini, kita coba buat ikut ini gitu kan. Itu juga kalau ternyata emang berhasil dan ada jawabannya, kan buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Nah ini gitu. yang kayak gini coba nih, yang susah tuh yang begini. Kebanyakan kalau saya ngasih tugas, deadline 1 minggu. Nanti begitu H-1 baru banyak mahasiswa yang datang. Apa bisa diperpanjang nggak? Padahal ngasihnya itu udah seminggu kemarin kan gitu ya. Makanya mindset ya, bener ya. Ternyata mindset dari kita sendiri yang bikin kita susah itu mindset dari kita sendiri. Kalau kita mindsetnya ya mindset negatif, ketika dikasih tugas itu ngeluh, yang ada ngeluhnya bukan actionnya, ya nggak akan selesai, benar. Oke, karena susah juga Pak sebenarnya kalau buat, bukan ngajak ya, kayak kerjain atuh kan ini besok ini, nggak bisa. Itu kan nggak bisa. Ya beda ya. Kalau ngajak mah udah gitu, ngasih tahu kerjainnya sekarang yuk supaya besok bisa ini. Ya mungkin mindset dia mah kan masih ada besok, kenapa harus sekarang? Kita juga kan nggak bisa maksa orang ya. Cuma ya lebih prefer aja kalau tugas hari ini diselesainya hari ini, besok kan kita masih bisa ngapain nih, nyelesain yang lain gitu. Itu yang kayak gini yang susah. Ya dulu Pak Rian juga kayak gini pas kuliah, paling malas, makanya nggak selesai. Oke, satu kata untuk PPKN dulu. Keren. Kalau untuk UBP Karawang? Keren juga, karena PKN ada di dalam UBP. Sebenarnya banyak banget Pak yang nggak pernah saya temuin sebelumnya gitu. Nah pas sekolah tuh kan tadi yang cerita orang-orang nyari kampus yang namanya bagus, nyari kampus yang udah namanya di atas lah gitu. Nah terus waktu itu ngobrol sama guru, sama BK, bilang kayak kita bisa jadi emas di mana aja tempatnya, yang penting kita bener gitu. Ya ternyata kan sekarang kebuktian gitu Pak. Dari pas sekolah tuh kamu ngerasa kamu jadi value ya? Ngerasa ya, karena di sini tempatnya gitu, jalannya ya di sini, karena kan emang kan tahu buat kita berhasil tuh jalannya nggak cuma satu gitu. Berarti kan ada jalan A, B, C, berarti ini jalan yang harus kita tempuh gitu. Emas akan tetap jadi emas dimanapun dia tempatnya, tergantung dari kita. Mau sebagus apapun kampusnya, kalau kita biasa aja ya kita bakal jadi biasa aja. Tapi kalau kitanya bisa memaksimalkan kemampuan, ya mau dimanapun tempatnya kuliahnya, ya akan jadi emas. Seperti contohnya ya kamu ini. Oke. Funky Bunga, Funky kan ya, bener ya? Bukan funky ya, bukan funky gini, bukan. Funky Bunga Salsabila. Unge,
makasih banyak waktunya. Saya tunggu nanti hasil dari Riau ya. Doain ya Pak. Doain ya. Amin. Doain ya teman-teman semuanya, nanti tanggal 20 selama 1 minggu nanti Unge akan pergi ke Riau, berangkat ke Riau untuk berarti di sana lomba lagi ya? Lomba karena si Unge ini ternyata sudah masuk 10 besar. Kita doakan bareng-bareng supaya dapat juara 1, target tetap. Ya, tetap ada target juara 1 walaupun nanti hasilnya seperti apapun ya. Itu pasti yang terbaik ya. Sekali lagi makasih untuk Unge sudah menyempatkan waktu datang ke sini. Tetap jadi kebanggaan, sekarang jadi kebanggaan PPKN ya. Tetap rendah hati, tetap jadi orang yang tadi yang kata Unge sendiri, tetap jadi orang yang mempunyai nilai ya. Tetap bantuin saya di mata kuliah karena kalau nggak salah ada 2 MK ya sama Bapak ya semester ini ya. Sekalian ini ya Mas Rian. 2 MK nih sama Unge karena Unge KM KM andalan lah. Kepala mahasiswa atau ketua mahasiswa angkatan 2020 yang sandelin untuk bantu saya di bagian administrasi. Oke, makasih banyak ya Unge. Saya lagi Bapak. Sukses untuk lombanya nanti. Kita tos dulu deh. Makasih banyak ya Pak. Sama-sama. Oke. Tadi kita sudah sedikit membahas, banyak ya bukan sedikit, membahas tentang prestasi dari Funky Bunga Salsabila atau Unge. Dia adalah mahasiswa angkatan 2020 program studi PPKN FKIP Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan berbagai macam kesibukan baik akademiknya ya, sibuk kuliah, tugas-tugas kuliah, kemudian sibuk organisasi baik internal maupun eksternal, tetapi si Bunga ini masih bisa berprestasi, bahkan prestasinya juga bukan prestasi yang abal-abal. 3 prestasi yang diraih dalam kurun waktu terakhir ternyata itu prestasinya tingkat nasional, dan sekarang juga sedang proses lomba juga ya. Baik, kita ambil nilai positif dari ini semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sahabat Posma ya, dengan tema prestasi mahasiswa UIP Karawang. Semoga apa yang kita kulik hari ini bersama Unge itu bisa jadi motivasi bagi teman-teman yang mahasiswi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi karena saya syutingnya pagi ya. Selamat pagi. Sampai jumpa di Posma dengan tema prestasi mahasiswa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.